Berapa kali sehari sih agar ikan gupi cepat besar? Dan untuk ikan-ikan indukan biar cepat beranak, temukan jawabannya di video yang satu ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Oke, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sudah lama tidak bikin konten edukasi. Yang pada kali ini kita akan bahas soal makan ikan gapi teman-teman. Berapa hari sekali sih agar ikan gapi tersebut kalau indukan ya cepat beranak pinak, kalau buraya ya biar cepat besar seperti itu. Nah jawabannya yuk saya jelaskan ya satu persatu ya. Sebenarnya pada intinya teman-teman, kita bisa kasih makan ikan tersebut dikala waktu kosong atau waktu, intinya bisa sediakan pakan selalu setiap waktu sebetulnya. Yang dalam hal ini ketika yang pertama ketika pelet, berarti kita kasih makannya bisa sangat sering karena pelet tidak bisa di stok di media, tidak bisa kita langsung hamburkan banyak di media tersebut lalu kita tinggal, itu kan tidak bisa teman-teman ya. Ini kita sambil lihat ikan ya teman-teman ya, ini konten edukasi tapi ya masih seperti biasa, tetap kita sambil lihat-lihat ikan seperti itu. Nah ini kita pertama bahas pelet teman-teman. Saya ketika kasih makan ikan gapi dengan pelet itu bisa sampai, kalau pengen besar ya capek lah bisa dibilang kalau pakai pelet, karena satu hari bisa minimal bisa 5 sampai 10-12 kali bisa, karena kita ngasihnya bener-bener seujung jari dikit. Yang intinya pelet tersebut jangan sampai seketika ikan tersebut kenyang akhirnya kan tidak kemakan kan itu pelet kalau kita ngasihnya kebanyakan. Nah jangan sampai seperti itu intinya teman-teman. Kalau ngasih pelet ya dalam satu waktu tersebut kita kasih harus habis, kita kasih beberapa menit kemudian, bahkan beberapa menit kemudian teman-teman, kalau ingin ikan tersebut cepat besar, karena yaitu tadi konsekuensi yang harus kita bayar karena pakan tersebut tidak bisa di stok. Makanya saya bilang pakan terbaik bisa dibilang, kalau menurut keyakinan saya seperti itu adalah cacing sutra teman-teman, yang seger kalau bisa, agar tidak mati di media seperti itu. Makanya saya di video-video sebelumnya dulu juga sempat bilang kalau memang bisa dibilang pakan terbaik untuk ikan gapi ya cacing sutra. Dari segi efisiensi kasih makan juga cacing sutra, nutrisi juga cacing sutra seperti itu. Dengan catatan kita bisa pastikan cacing sutra tersebut sudah aman untuk kita kasihkan ke media pemeliharaan ikan gapi teman-teman. Lanjut lagi kepada pelet tadi ya. Jadi waktu saya kasih makan ikan gapi dengan pelet teman-teman, nah ini sambil kita cek-cek kesehatan ikan teman-teman. Ini saya sudah selesai kasih makan loh, ini cacing sutranya masih merah-merah dan seger. Gerak-geriknya aktif berarti sehat. Jadi waktu saya ngasih makan ikan gapi dengan pelet ya saya pasti lebih capek ngasih makannya, karena satu hari bisa minimal 5 kali bahkan bisa lebih seperti itu. Nah, ini full gold, kita lagi punya banyak teman-teman. Nah ini di sini juga ada full gold tuh, sehat-sehat ya.
dikasih jari jemari langsung mendekat, ciri-ciri ikan sehat. Jadi lebih capek kita ngasih makannya kalau kita pakai pelet sebagai pakan utama ikan gapi. Makanya saya sarankan, nah, kita mau bahas di pakan berikutnya, yakni pakan hidup, yang dalam hal ini ada 3 jenis ya. Yang saya pakai ada 3 jenis, walaupun kemungkinan masih ada pakan-pakan lain yang hidup seperti itu. Kalau saya pakainya 3 jenis, maksudnya pernah pakai 3 jenis, yakni cacing sutra, Daphnia magna, dan kutu air, seperti itu. Oh, jentik nyamuk sih 4 jentik nyamuk juga saya pernah. Nah, kalau untuk pakan hidup tersebut teman-teman, ini Molly Golden. Untuk pakan hidup jenis tersebut, yang perlu saya bahas atau garis bawahi untuk teman-teman, pertama, untuk Daphnia magna itu hanya bisa dikasihkan kepada ikan-ikan yang sudah minimal 1,5 bulan, 2 bulan ke atas, seperti itu. Karena bentukan Daphnia magna itu besar-besar teman-teman. Di sini saya lagi nggak ada contohnya. Kemarin padahal saya nggak sengaja itu ada Daphnia magna berkembang di sini teman-teman. Nah, kok sekarang saya lihat nggak ada. Gimana ya? Nggak ada lagi sih. Bentar, saya carikan. Saya udah nggak melihara Daphnia magna, tapi nggak sengaja itu masih berkembang di tempat saya, entah karena masih tertinggal di 1 atau 2 media itu bisa berkembang dia. Nah, ini ada contoh, bisa saya ambil nggak ini? Nah, ini teman-teman contohnya. Ini masih usia belum paling besar nih teman-teman. Nah, Daphnia magna jadi sebesar ini teman-teman. Nah, ini nggak bisa kalau kita kasihkan ke buraya. Jadi kita untuk burayanya tetap kita harus sedia pakan hidup yang lain. Nah, terus yang kedua cacing sutra. Nah, ini kutu air biasa Moina. Nah, ini ada. Saya kemarin sempat beli bibit Moina, telur Moina, terus saya kembangkan di sini. Pada saat bulan Ramadan tuh banyak teman-teman. Ini ada jentik nyamuk juga. Mudah sih sebenarnya. Apa kita bahas di part berikutnya cara kembang biakkan atau cara kultur kutu air. Ini saya lagi full cacing sutra, jadi males open kutu airnya. Kutu airnya saya sekedar kasih makan mau saya kapan. Kalau pas kelihatan banyak ya saya ambil, saya seroki untuk kasih makan. Kalau enggak ya sudah. Kadang jentik nyamuk itu yang kadang saya pakai. Tapi enggak bener-bener fokus multur, tetap fokusnya kasih makannya pakai cacing sutra. Nah, kalau saya kembali lagi ya kepada pakan hidup tadi. Lah, enaknya pakai pakan hidup, teman-teman. Ya, catatannya cuma dari ukuran pakan tersebut aja untuk kita kasih kepada ikan gapi di usia berapa kira-kira idealnya. Yang saya sudah sebutkan tadi, ketika kita pakai Daphnia magna ya, kita kasihnya ikan-ikan yang sudah kayak gini, 2 bulan ke atas. Nah, kayak gini ini bisa mau dia makan dan bisa kita stok seperti itu karena dia hidup seperti itu. Nah, itulah enaknya kita kasih makan ikan dengan pakan hidup. Kita kasih makannya itu bisa sekali sehari. Nah, ya 1 hari sekali. Kita tinggal kita cek berikutnya di hari berikutnya, kalau masih ada dan masih banyak maksudnya, ya kita nggak perlu ngasih lagi. Ini black muscon teman-teman, habis sakit nih lubukan ini, jadi ada beberapa yang roges ekornya, nggak seberapa rapi, tapi masih banyak juga yang rapi. Beberapa lah yang roges lah, ini kan roges. Nah,
seperti itu teman-teman. Lah yang menurut saya paling oke banget untuk dipakai dari segi efisiensi itu ya cacing sutra juga teman-teman. Sangat efisien dari segi usia, kapan saja ikan gapi makan cacing sutra itu paling efisien ya cacing sutra, karena cacing sutra itu bisa kita kasih dari mulai buraya usia 0 hari ya, ini contohnya. Ini usia 2 hari apa 3 hari gitu. Nah, ini sudah pakai cacing sutra. Bentar saya nyalakan dulu flashnya. Nah ini udah nyala flashnya. Nah ini tuh usia 2 hari atau 3 hari gitu, sudah langsung bisa pakai cacing sutra. Nah ini pun teman-teman, lah ini istimewanya cacing sutra ya. Ini kan di situ bisa kita lihat, nah ini berminyak teman-teman, tapi nggak menjadi acuan sih, mau berminyak mau nggak berminyak, yang penting ikan saya lihat gerak-geriknya nggak aneh ya saya amankan, maksudnya saya anggap aman. Nah ini di sini bisa kita lihat enaknya pakai cacing sutra. Ini kan besar-besar, memang dia akan menyisahkan yang besar-besar kayak gini, tapi bukan berarti yang besar kayak gini tuh nggak dimakan teman-teman. Saya sudah pernah buktikan ya, intinya memang yang kecil-kecil pasti didahulukan mereka karena mulutnya masih kecil kan, tapi yang besar-besar gini bukan berarti nggak dimakan, karena mungkin teksturnya yang lunak mereka itu, terus cacingnya juga nggak, intinya semenyerang-menyerangnya cacing kan, dia sifatnya yang tubuhnya yang lunak dan nggak punya gigi dan lain-lain lah. Ikan itu nggak takut dengan cacing sutra, jadi walaupun sebesar ini dia tetap makan dengan cara menggerogotinya sedikit demi sedikit teman-teman. Sudah sering saya buktikan seperti itu. Nah itu tadi poin plusnya kita pakai cacing sutra. Lah minusnya pakai cacing sutra itu gak di semua tempat ada teman-teman, gak di semua daerah ada. Saya sering dikomentari teman-teman, sering dapat DM juga, di sini nggak ada bang cacing sutra, kalaupun ada itu jauh dan harganya itu nggak ngotak. Maksudnya nggak ngotak itu kan yang namanya pakan itu kan sudah pasti kita pakainya setiap hari. Kalau di saya bisa banget setiap hari pakai cacing sutra. Lah kalau di daerah yang jarang ada cacing sutra, atau kalaupun ada ya agak jauh, itu mereka pasti sayang operasional, intinya seperti itu. Nah ini HP purple, HP blue, ada yang biru, ada yang hijau. Nah ini agak hijau, ada yang biru. Seperti itu. Minusnya cacing sutra itu tadi. Terus kadang kalau kita nggak perhatikan kesehatan, atau apa ya, kita nggak perhatikan gerak-gerik mau cacing sutranya mau ikannya ya berarti ikan setelah dikasih cacing sutra gerak-geriknya bagaimana. Nah kalau gerak-gerik cacing sutranya ya kita lihat cacing sutranya itu seger atau tidak, seperti itu. Kita harus bisa pastikan kalau cacing sutra tersebut seger teman-teman, jangan kita ngasih makan cacing sutra yang tidak segar. Nah ini ada kabar baik teman-teman, ikan gapi jenis Taxidokoi kita beranak. Ini baru beranak satu, ini kita ambil aja. Satu apa sudah banyak ya? Oh iya baru sedikit. Apa-apa kita tunggu saja, nggak lama pasti udah banyak ini. Hamilnya ini karakternya perutnya ke bawah besarnya, jadi dari atas nggak kelihatan hamil. Nggak apa-apa, kita tunggu saja. Kita simpan di sini. Nah lanjut.
Nah itu tadi minusnya cacing sutra, kita harus memperhatikan kebersihan cacing sutranya sebelum kita kasih makan. Terus cacing sutranya kalau bisa fresh. Nah kalau saya kasih tips ya, kalau saya boleh kasih tips pada teman-teman, kalau cacing sutra tersebut dihentak gini itu kok nggak gerak dia, nah itu sudah menandakan nggak seberapa sehat teman-teman. Kalau nggak seberapa sehat itu kita kasih makannya, saran saja sedikit saja, jangan benar-benar di stok untuk 1 hari, stoknya untuk nanti siang gitu aja. Kita ngasih pagi pastikan habis nanti siang gitu aja, karena kalau kita stok 1 hari dengan kondisi cacing sutra yang posisinya nggak sehat, itu pasti nanti cacing sutranya nguning, dia mati satu persatu gitu. Lah itu akan mengotori media, otomatis membuat kesehatan ikan gapi kita bermasalah seperti itu. Nah kita lanjut ke minusnya pelet. Tadi belum saya bahas minusnya pelet ya. Minusnya pelet tuh kita ngasih makannya itu tadi lebih butuh waktu yang banyak, karena kita harus sediakan pakan setiap waktu sebetulnya kan untuk ikan gapi. Ikan gapi itu kerjaannya makan kawin teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita sediakan pakan itu setiap waktu. Lah kalau pakai pelet ya nggak enaknya, karena pelet itu nggak bisa di stok. Kalau kita stok pasti airnya kotor, jadi ya kita harus sering kasih makan seperti itu. Sama kalau urusan sama-sama sering ngecek kesehatan ikan sih ya relatif sedikit atau banyak sama lah. Cuma yang saya alami, sepengalaman saya, pelet sama cacing sutra itu ternyata tetap ada perbedaan dari segi kekuatan media tersebut untuk ikan gapi, mungkin gitu ya, kekuatan atau kesehatan air lah. Kalau cacing sutra itu teman-teman lebih awet banget di media pemeliharaan ikan gapi dibanding pelet. Pelet tuh kalau udah bikin keruh medianya, entah karena peletnya yang sisa atau karena kebanyakan ngasih pakan pelet dia kekenyangan sering buang kotoran. Nah kotoran yang dihasilkan dari pelet dibandingkan kotoran yang dihasilkan dari cacing sutra itu di ekosistem air itu lebih bagus cacing sutra. Dibuktikan dengan apa? Saya nguras total media pemeliharaan saya itu sangat jarang sekali. Saya nguras itu kalau saya lihat, saya ngasih kan sudah sesuai porsi biasanya dan saya sudah hafal. Kalau besoknya itu sisanya terlalu banyak atau bahkan nggak seberapa berkurang cacing sutranya, itu tandanya dia kan nggak doyan makan. Nah di hari itu pula kalau saya lihat nggak doyan makan, sudah saya pastikan entah walaupun gerakannya nggak gedek, walaupun masih kelihatan sehat, itu pasti sudah saya ganti, karena itu sudah ada indikasi atau tanda kalau ikan tersebut udah nggak nyaman seperti itu, makanya dia nggak doyan makan. Seperti itu teman-teman. Jadi edukasi kali ini soal pakan, pada intinya pakan apapun itu bagus teman-teman, menyimpan plus dan minus masing-masing. Cacing sutra plusnya dengan nutrisi, simpelnya kasih makan, tapi ya itu tadi kita harus bisa perhatikan kesehatan cacing sutranya itu fresh atau tidak, seperti itu. Karena ya akan sangat berbahaya juga kalau cacing sutranya kondisinya lagi nggak sehat, bukan lagi nggak sehat, intinya kondisinya nggak fresh lah. Kalau cacing sutra fresh kan siap menari-nari dia, tuh bergerak-gerak, terus nyetok porsinya juga kita sesuaikan, karena ini moli dan banyak molinya, jadi kita kasihnya juga agaknya banyak. Kalau cuma dikit kayak gini, nah FR nih ya, di sini ada FR. Oh kekenyangan dia, kan kalau kekenyangan ya kayak gitu.
Oh, kita kasihnya dikit loh, itu sepucuk itu. Sebenarnya itu asalnya di wadah sini, tapi karena saya ngasihnya kan sedikit, otomatis ketika dia makan kan ketarik gitu loh, ketarik otomatis keluar. Nah ini juga dikit banget toh, itu seujung kuku saya. Nah ini juga sedikit banget karena cuma satu ikan. Ini juga, ini cuma nggak saya kasih wadah, jadi terhambur di bawah. Nah kelihatan kotor ya, tapi aman teman-teman. Kalau kotorannya tuh tercipta dari membaurnya cacing sutra lah, entah itu dari kotoran ikannya yang habis makan cacing sutra atau cacing sutra sendiri yang buang kotoran tuh. Saya perhatikan beberapa kali sekotor ini tuh aman gitu. Yang terpenting kita lihat gerak-gerik ikannya. Nah ini contoh ikan yang sebenarnya dilihat nggak sakit teman-teman, dilihat nggak sakit. Oh nggak juga sih, ternyata memang ada indikasi sakit teman-teman. Di siripnya itu ada beberapa jamur, ada putih-putihnya ya. Yang ini sih enggak, yang kecil yang ini kelihatannya aman-aman saja, cuma agak kuncup lah. Yang ini ternyata ada beberapa kabut-kabut di daerah sirip. Nah tadi itu sudah saya curigai teman-teman, kok berenangnya kok nggak aktif gitu, dikageti itu nggak gitu loh. Ini kan saya kageti, wah ini masih lumayan bisa respon, cuma berenangnya nggak lah kayak gini lah. Kalau ikan sehat itu kayak gini, oh berenang-renang. Nah ini lemas, letih, lesu kayak gitu. Jadi makanya ini tadi saya ganti total airnya. Yang saya harap besoknya sehat, karena ini masih saya nantikan anakan-anakannya. Semoga saja seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya seperti biasa, yang saya sampaikan ini adalah benar-benar pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi kalau mau ikuti monggo, kalau mau bertanya-tanya dulu juga monggo. Saya sudah siapkan kontak person WA di deskripsi, jadi gak usah malu. Insya Allah saya ketika longgar selalu saya balas kok teman-teman. Tanya aja boleh, mau cari ikan apa yang ada di sini barangkali pernah lihat juga boleh. Mau tanya edukasi soal pemeliharaan ikan gapi juga boleh. Intinya apa aja boleh. Intinya soal ikan gapi tapi ya seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja dari saya pada konten kali ini. Alfamni Gapi cuma memberikan edukasi soal pakan seperti itu, cerita sih, sharing, nggak melulu bisa dibilang bisa dibilang bukan edukasi sih, cerita pengalaman saja seperti itu teman-teman. Kalau ada yang sama ya relate, kalau nggak ada yang sama ya berarti memang beda seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah ikuti konten saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video Alfamni Gapi atau konten Alfamni Gapi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.